Tim pembuka harus kami eliminasi dalam perdebatan kali ini Dewan Juri karena signifikansi argumentasi mereka sangat lemah. Pertama, dari sisi opening opposition, mereka mengatakan spesialisasi itu menjadi sangat penting dalam sebuah negara. Ya, kami meyakini hal tersebut, tapi yang kami sesali adalah narasi glorifikasi yang mereka justru menarasikan bahwasanya spesialisasi akan menjadi sebuah pacuan, dan tentu ini akan sangat berbahaya di pihak kami yang akan kami buktikan dalam ranah argumentasi. Kedua, tim opening opposition tidak berhasil membuktikan dan tidak menjawab kekhawatiran kami dari tim pemerintah, di mana mereka terus saja mendenial posisi spesialis yang akan terus digglorifikasi, dan juga mereka mengatakan bahwa ini akan semakin mempermudah adanya lapangan pekerjaan dan tarif yang lebih tinggi pada pekerjaan-pekerjaan yang spesialisasi. Tentunya perlu dicermati bersama bahwa gaji atau kesempatan seseorang itu tidak hanya dinilai apakah dia spesialis atau bukan, tetapi bagaimana dia memiliki keahlian, bagaimana dia memiliki pengalaman kerja dan sebagainya. Tentu ketika orang yang sudah memiliki pengalaman kerja 20 tahun misalnya, itu akan dikonsiderasi untuk bisa naik pangkat bukan, atau bahkan memiliki gaji yang lebih daripada orang spesialis yang bahkan masih junior daripada dia. Maka dari itu mereka akan runtuh dalam sisi argumentasi ini. Dari sisi OG pun mereka masih sangat denial tentang posisi spesialis yang ada di negara berkembang, yang tentunya ini akan kami narasikan dalam ranah argumentasi. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang di luar kursus pun akan mendapatkan keahlian di luar bahkan lebih jago daripada orang-orang yang dapat kursus. Tentunya akan menjadi sangat berbeda dari argumentasi mereka yang mereka menyesali adanya privilege, yakni dengan akses pendidikan dan juga dana yang berlebihan. Dari ranah argumentasi OO juga, mereka mengatakan bahwa spesialisasi itu tidak perlu belajar, mereka nggak bisa magang dan sebagainya. Tentu kita harus membedakan di mana magang dan juga sertifikasi bukan. Ini dua hal yang berbeda Dewan Juri. Mereka mengatakan bahwasanya magang akan memberikan skill set yang akan dibutuhkan seseorang untuk menjadi spesialis. Apakah dapat dibuktikan oleh tim opposition bahwa ini akan benar terjadinya spesialisasi ketika kita sebagai mahasiswa atau individu-individu untuk bisa magang, ya akhirnya mereka akan menjadi spesialisasi. Tentu ada sertifikasi khusus bukan dan standar-standar. Maka dari itu kedua tim pembuka tidak sama sekali menjelaskan konteks perdebatan yang terjadi dalam dunia teknologi yang kami rasa sangat mungkin akan menggantikan manusia sekalipun dia seorang spesialis bukan pada akhirnya. Setup kami sangat simpel bahwa kami menyadari dan meyakini bahwasanya konteks Indonesia kita masih butuh spesialis maupun generalis dalam sebuah pekerjaan bukan. Pada akhirnya kita sebagai pekerja dan individu-individu disiapkan hal ini kita akan menjadi tahan banting terhadap dinamika kehidupan, bukan kita berada pada posisi yang enak misal sebagai spesialis dengan dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian lapangan pekerjaan. Kami tidak ingin ada tendensius menyindir pihak tertentu ketika ada standar-standar yang tidak sama dengan mereka. Artinya biarlah orang generalis pada pekerjaannya dan pada keahliannya sendiri dengan mengerjakan banyak hal dan banyak fokus, tentu ini akan menjadi baik juga di sisinya. Tentu juga kepada orang spesialis dengan pekerjaannya pula. Sadarilah perusahaan dan lapangan kerja itu tidak boleh diskriminasi terhadap atau mendukung sebelah pihak saja bukan, karena at the end semua pihak harus bekerja sama demi kondisi Indonesia yang lebih maju. Sadarilah Dewan Juri, masalah yang kita perdebatkan dari awal adalah ini bermuara pada satu pintu, yakni sistem pendidikan, kultur masyarakat, serta level yang dibangun dalam pekerjaan itu sendiri. Mari masuk ranah argumentasi closing government. Kami mengatakan bahwasanya ini akibat dari sistem pendidikan. Mari kita karakteristik sistem pendidikan yang mungkin dilupakan oleh kedua tim pembuka. Sistem pendidikan saat ini menuntut siswa untuk belajar untuk persiapan karir mereka ke depan. Misal di jenjang SMA kita disiapkan kelas-kelas khusus, misal masuk IPA atau IPS, yang kemudian kita harus dituntut untuk bisa masuk jurusan yang sesuai dengan jurusan kita di SMA. Tentu ini akan menjadi hal yang bisa menimbulkan bahaya ketika orang yang tidak suka dengan IPA dan harus dia mengambil seni di kuliah, akhirnya dia dipaksa untuk mengambil kedokteran misalnya, atau murid SMK yang saat ini itu dibebankan sebagai seseorang atau yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai orang-orang spesialis, dan juga ini menjadi patokan sebagai orang tua yang ingin anaknya agar langsung dapat kerja misalnya dari spesialisasi mereka saat mereka SMK dulu. Dan menurut kami ini penting bagi setiap orang, setiap masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi bukan, dan tentu ini akan membawa dia ke dalam keadaan yang lebih baik ke depannya. Pendidikan di Indonesia pun saat ini telah mengaminkan bahwa spesialis tidak penting lagi atau tidak harus dikesampingkan dan tidak perlu dinarasikan berlebihan bukan, di mana ada program Kampus Merdeka di mana mahasiswa saat ini bebas mengambil program studi di luar, bahkan di luar jurusan maupun keahlian tersebut. Maka dari itu kami menang di poin justifikasi ini. Kultur karakter masyarakat. Kultur masyarakat masih menganggap sukses adalah ketika berada di situasi yang menurut mereka itu adalah sukses. Misal menjadi dokter, menjadi arsitek, menjadi polisi dan lain sebagainya. Tentu karakter-karakter ini dibangun oleh kebiasaan-kebiasaan lama yang menganggap kesuksesan
kepuasan adalah ketika orang masuk profesi tersebut. Masyarakat menganggap freelance atau orang generalis itu adalah orang yang tidak berguna, dan mereka punya, bahkan ketika mereka punya banyak keahlian dan banyak uang, tapi ketika pekerjaan mereka tidak jelas atau tidak diakui secara masyarakat, ini akan menjadi beban moral bagi mereka. Mereka tidak sadar bahwa manusia memiliki kepentingan, bukan mereka, setiap orang ini memiliki kredibilitas ataupun spesialis dalam hal apapun. Justru tim opposition itu telah mendiskreditkan kemampuan dan kapabilitas seseorang dengan hanya mengambil atau mengaminkan ada spesialisasi dalam bentuk sertifikasi, bukan. Keterpaksaan anak muda perlu disadari juga Dewan Juri kami hormati, di mana orang tua bisa memaksa anaknya untuk bisa masuk jurusan-jurusan tertentu yang menurut orang tua mereka adalah potensi, adanya potensial, adanya beneficial yang lebih akan didapatkan oleh anaknya. Justru ketika anaknya juga tidak merasakan nyaman di jurusan tersebut, akhirnya dipaksakan dan akhirnya adanya ketidakmampuan dalam proses belajarnya, dan ini justru lebih buruk, bukan. Dalam karir pekerjaan, mengapa ini menjadi penting? Karena terbentuknya jenjang karir itu akan menimbulkan stigma di masyarakat Dewan Juri. Karena apa? Karena misal dokter yang masih dianggap belum berhasil oleh masyarakat jika dia masih dokter umum. Ketika dokter spesialis itu baru dianggap, oh iya dia dokter spesialis. Padahal keahlian seorang dokter itu bukan dikategorikan sebagai dia dokter spesialis atau dokter umum dan sebagainya. Dokter umum pun itu adalah pekerjaan yang mulia, bukan yang bisa menolong kita semua. Peluang karir spesialis pun hanya terfokus ke dalam ranah keahliannya saja. Bayangkan jika dunia dinamis ini yang selalu diglorifikasikan oleh kedua tim pembuka, ini akan sangat mungkin dalam dunia dinamis ini mengeliminasi mereka walaupun mereka dalam bidang keahlian mereka dalam teknologi sekalipun. Misalnya kita sadari ketika ada konten sosial media spesialis saat ini, bagaimana dari beberapa tahun ke depan mereka akan dieliminasi oleh kemampuan artificial intelligence yang dapat mampu menganalisa sosial media itu sendiri menggunakan mesin. Automatically mereka dengan keahliannya akan tersingkir, bukan? Maka dari itu tidak penting lagi untuk mengglorifikasi atas spesialis seseorang. Lanjut ke dalam kondisi negara Indonesia. Kedua tim itu mereka lupa bahwa kita tinggal di negara Indonesia yang merupakan negara berkembang yang masih punya banyak kekurangan. Tentu spesialisasi menjadi sangat penting, namun juga kami mengeliminasi ada narasi glorifikasi dalam perdebatan. Kenapa? Karena Indonesia perlu orang generalis dan spesialis untuk berada di pos masing-masing yang akan mendukung kegiatan atau perekonomian untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Lihatlah bagaimana negara Amerika Serikat yang tidak membatasi setiap individu mereka untuk bisa berada di pekerjaan spesialis saja atau di generalis saja. Mereka membuka untuk setiap orang untuk bisa mengeksplor dirinya masing-masing, menimbulkan potensi-potensi baru dalam dunia usaha, dunia ekonomi dan sebagainya. Tentu ini akan menggairahkan ekonomi bangsa, bukan? Dan akan terjadi di sisi kami. Mengapa spesialisasi akan sangat mungkin untuk stagnan? Karena kebanyakan mereka itu sudah berada di dalam zona nyaman, bukan? Karena mereka menganggap bahwa keahlian mereka akan sustainable hidupnya, mereka akan aman dari ancaman dan sebagainya. Dewan Juri ini adalah hal yang sangat salah dan akan sangat berbahaya ke depannya. Karena jika ini terus berjalan dan ini tidak akan diamini maka dari itu tujuan kami at the end ingin melindungi orang-orang non-privilege agar mereka tetap sustain bekerja dan pekerjaan saat ini juga lebih adaptif agar tidak hanya belajar sesuai spesialisasinya, namun dan juga kami bangga sebagai tim closing government. Oke, saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri, baik tim proposisi maupun tim oposisi terlalu sempit dalam memaknai sebuah mosi pada hari ini. Misal, tim proposisi menyesali adanya glorifikasi hanya karena mereka takut akan ada standarisasi dalam perkantoran atau privilege yang tidak semua dimiliki oleh semua orang untuk naik level. Padahal, ham dari mosi ini adalah tidak sesimplify itu. Nanti saya jelaskan dalam argument. Atau misalkan tim oposisi yang membawa narasi bahwa tidak apa-apa ada glorifikasi karena akan menguntungkan karena tiap keahlian dibutuhkan di negara ini. Padahal poin utama dari glorifikasi ini adalah akan ada sebuah narasi berlebihan pengagung-agungan dan akan ada sebuah anggapan bahwa spesialis akan lebih baik dibanding generalis. Ini yang berbahaya dan akan saya jelaskan di dalam argumentasi kami. Rebuttal. Dewan Juri, spesialis masih diperlukan di status quo karena menjadi acuan patokan. Memang diperlukan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa dokter atau tenaga medis memang pekerjaan yang sangat terlimitasi dan hanya mereka yang bisa, bukan? Akan tetapi maksud dari adanya glorifikasi ini adalah ketika kita merendahkan pekerjaan lain yang tidak bisa terlimitasi dibanding yang terlimitasi, akan ada sebuah standarisasi dalam pekerjaan yang akan menimbulkan sebuah kasta-kasta di dalam pekerjaan tersebut. 2, tarif spesialisasi lebih tinggi. Dewan Juri yang dihormati, tinggi atau tidaknya harga seorang sebuah pekerja tidak tergantung kepada apakah ia terspesialisasi atau tidak. Pada akhirnya itu akan bisa ada ketika apakah kamu bisa menyelesaikan pekerjaan
di kantor, seberapa kamu memiliki sebuah assignment, sebuah KPI di dalam pekerjaan tersebut, dan apakah kamu dianggap eligible untuk naik pangkat oleh bos kamu, itu yang akan menentukan kamu naik atau tidaknya dalam pangkat. Why oposisi? Akses dan kesempatan ketika terjadi sebuah globalisasi terhadap suatu pekerjaan itu akan bisa timbul karena apa? Karena akses dan kesempatan tidak dimiliki oleh semua orang, karena tidak semua orang memiliki biaya untuk menjadi dokter penyakit dalam, bukan karena biaya mahal. Dua, karena misalkan kesempatan, karena misalkan ketika Anda ingin menjadi dokter ahli, maka Anda harus pergi ke Jerman. Masuk dalam ranah argumentasi kami. Layer 1, Dewan Juri. Bayangkan ketika ada glorifikasi internet spesialis, lalu ada sebuah narasi yang dibawa ke media sosial, misalkan ke TikTok, Instagram, dan lain, bahwa ada sebuah penyebaran narasi yang membuat orang-orang mempercayai bahwa itu dapat dijustifikasi. Ini akan berbahaya karena banyak orang yang akan membenarkan bahwa memang kita harus memilih pekerjaan yang terspesialisasi dibandingkan pekerjaan yang generalis. Kami tidak menyalahkan keduanya, tapi menurut kami berlebihan ketika kita mengglorifikasi salah satunya Dewan Juri yang menghormati. Layer 2, Dewan Juri. Glorifikasi dalam suatu karir ini akan parah pada akhirnya, karena ketika ada diskursus di masyarakat, maka harus ada sebuah ekspektasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Misalnya adalah ketika Anda menyukai, misalnya ketika Anda seorang accounting yang karena dulu ibu Anda menganggap bahwa itu adalah pekerjaan yang sangat profitable, lalu Anda misalkan fokus ke accounting tanpa misalkan mengembangkan diri Anda di bidang-bidang lain, misalkan di bidang kripto. Lalu Anda misalkan tiba-tiba stuck sekarang accounting, misalkan Anda di PHK karena sekarang sudah ada artificial intelligence yang mampu menggantikan Anda. Pada akhirnya orang tersebut akan menyesal karena apa? Karena dia tidak bisa berimprovement dan tidak bisa mencari tantangan baru, dan dia dalam skenario terburuk dia akan menganggur, tersingkir dari robot, dibandingkan ketika pihak generalis yang tidak menutup diri dengan ilmu lain, mereka akan mencoba untuk improvement di setiap harinya. 3, Dewan Juri. Kami juga menyesali adanya glorifikasi ini karena pada akhirnya kita tidak bisa menciptakan sebuah iklim usaha yang baik, karena pada akhirnya sebuah negara yang akan mapan adalah ketika dia berhasil menciptakan banyak pengusaha-pengusaha hebat untuk membuat sebuah siklus ekonomi ini menjadi tinggi dan bisa menimbulkan banyak pekerjaan, banyak peluang pekerjaan. Misalnya adalah Amerika dengan GDP yang sangat tinggi, misalkan $1.000 per tahun. Pada akhirnya kenapa mereka mampu ini? Karena mereka tidak menciptakan sebuah spesialis, tapi mereka membuka semua peluang bagi orang untuk berkarir, termasuk juga bagi jurnalis yang ingin misalkan berusaha dan lain. At the end, misalkan ketika ada sebuah orang tua yang misalkan dia menjual anaknya untuk misalkan membiayai kuliah anaknya yang ingin masuk ke kedokteran. Padahal anaknya ingin masuk ke dalam jurusan kuliah pertanian, dan tapi dilarang karena itu dia tidak profitable dan tidak politeness. Pada akhirnya orang tersebut jual sawah, lalu misalkan ia masuk ke dalam jurusan pertanian. Ya padahal ketika ia bisa fokus di dalam jurusan pertanian tersebut, lalu misalkan dia bisa menjual sawah tersebut dan dia bisa mengelola, dan dia juga bisa menghasilkan banyak pekerjaan juga kebutuhan lain, bukan? Pada akhirnya benefit yang akan didapatkan ketika kita membuka akses luas-luasnya kepada semua pekerjaan, tidak hanya terspesialisasi pada pekerjaan tertentu pada akhirnya. Yang selanjutnya adalah ini adalah soal mindset, bagaimana kemudian kita bisa menghargai pekerjaan yang ideal, ada pekerjaan yang bukan hanya dibicarakan oleh mayoritas atau bukan hanya dijustifikasi oleh mayoritas, karena sebuah pekerjaan bisa bervalue ketika Anda bisa nyaman melakukan pekerjaan tersebut, bukan, dan bisa untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya glorifikasi ini, maka akan ada juga ketimpangan dalam satu tingkat pekerjaan. Misalnya adalah ketika Anda sama-sama pendidik, misalkan dosen dan guru SD, maka tentu ketika ada sebuah glorifikasi ini, ada sebuah makna pengagungan bahwa dosen yang lebih baik dibandingkan guru SD pada akhirnya. Kenapa? Karena akan ada timbul sebuah ketimpangan bahwa guru SD dianggap lebih minor dibandingkan dibanding dosen. Padahal tidak demikian, kan, Dewan Juri mati. Karena apa? Karena ini disebabkan karena ada glorifikasi, ada sebuah makna berlebihan bahwa ada suatu kasta tertentu yang dimiliki oleh sebuah pekerjaan dibandingkan pekerjaan lainnya. Ini diciptakan, kultur ini diciptakan dari karena adanya glorifikasi terhadap suatu pekerjaan spesialisasi Dewan Juri yang dihormati. 5, dengan ada glorifikasi ini tentu akan berbahaya karena privilege tidak hanya mencerah pada kaum tertentu. Misal Oji berangkat pada privilege itu hanya misalnya pada hal seperti dana dan fasilitas. Padahal menurut kami tidak sesimplifikasi itu, karena kesempatan di ruang masyarakat juga berpengaruh, bukan? Misalkan ketika seorang perempuan akan sulit untuk menjadi politisi karena dianggap mereka tidak eligible untuk menjadi pemimpin.
Padahal pekerjaan yang diasosiasikan dengan perempuan itu seringkali hanya menyasar kepada hal-hal yang kasir, watak dan lain. Ini akan berbahaya. Karena apa? Karena ada sebuah glorifikasi dari kali spesialis bahwa perempuan kalau mau cari kerja ya jangan neko-neko, langsung aja kerja di hal-hal yang bisa langsung menghasilkan profit oriented. Ini adalah sebuah narasi yang bahaya karena at the end of the day kalian merasa bahwa keduanya sama penting, keduanya sama memberikan kontribusi yang signifikan ketika mereka bisa menjalani kedua dengan baik. Akan tetapi karena ada glorifikasi yang tendensius ini, maka akan ada sebuah pemaknaan yang mengagung-agungkan bahwa ini salah dan ini benar. Ini yang berbahaya pada akhirnya karena ketika kita melimitasi pekerjaan tertentu dan kita mengajak semua orang untuk masuk ke dalam pekerjaan tertentu, maka akan ada spot kosong di dalam pekerjaan yang lain. Dan inilah yang menjadi penyebab dari pengangguran di Indonesia pada saat ini menjadi mati. Base kedua kali adalah kami ingin menciptakan bahwa tidak ada sebuah glorifikasi yang tendensius yang menyalahkan salah satu jenis pekerjaan yang baik yang tergeneralisasi atau terspesialisasi. Simply kedua pekerjaan sama-sama penting, bukan? Worst case kami, even if pekerjaan seperti dokter, PNS, polisi akan tetap sebagai pekerjaan yang memiliki pride karena akan dijustifikasi karena ada kasus tertentu. At the end of the day, itu nggak apa-apa. Yang terpenting, nggak ada sebuah pada di masyarakat yang memaksa anak-anaknya atau memaksa orang-orang untuk satu pemikiran bahwa itu adalah yang baik. Pada akhirnya kami lebih tim kontributif karena apa? Karena Oji hanya sempat membawa narasi bahwa dunia pekerjaan itu dinamis, lalu privilege dan tidak dimiliki oleh semua orang. Oh, itu benar. Tapi pada akhirnya Anda, Oji juga perlu mengetahui bahwa privilege juga bisa ditentukan dari kesempatan. Sedangkan dari OO tidak bisa menimbulkan sebuah kontribusi karena mereka juga tidak bisa membuktikan. Kenapa at the end of the day, glorifikasi atas ini malah akan membuat karir Anda menjadi stagnan dan tidak bisa untuk improvement. Pada akhirnya kami lebih berkontribusi dan dimenangkan dalam kontennya pada hari ini. Terima kasih.